Ya, silakan Pak. Permisi Pak, ini saya mau nebus resep. Oh iya, silakan duduk dulu ya. Atas nama Bapak Rizky ya? Iya. Usia 47 tahun ya Pak ya? Iya, betul. Alamat ketanggungannya Pak ya? Iya. Oh iya, ini Bapak mendapatkan obat ini apa ya, insulin ya? Sudah pernah pakai insulin? Belum. Oh belum pernah? Iya. Belum pernah menggunakan insulin ya? Belum. Berarti baru didiagnosis awal oleh dokter ya? Iya. Oke. Oh ya, perkenalan dulu, nama saya Muhammad Yusuf Robo, apoteker. Ya, apoteker di Rumah Sakit Mitra Karya Mandiri ya. Di sini saya berperan sebagai apoteker penanggung jawabnya, sekaligus yang akan memberikan konseling terkait penggunaan insulin ya Pak ya. Mohon maaf, di sini dengan nama Bapak siapa Pak? Rizky. Bapak Rizky ya Pak ya. Bapak Rizky, umur 47 tahun ya Pak ya. Alamatnya Ketanggungan ya. Mohon maaf, ini karena baru didiagnosis, jadi apakah sebelum dokter memberikan diagnosis Bapak mempunyai keluhan-keluhan sebelumnya seperti lemas atau mudah mengantuk, mudah makan dan lain-lain seperti itu? Iya. Benar ya? Berarti sering itu ya? Iya. Oke. Jadi di sini saya akan memberikan konseling. Tujuannya untuk konseling itu untuk memberikan informasi tentang penggunaan, terus cara pakainya, cara pakai obat seperti ini seperti apa, terus penyimpanannya seperti apa, terus dosis, khasiatnya obat ini seperti apa, takutnya nanti ada barangkali suatu saat ada efek samping itu seperti apa, nanti akan saya jelaskan baik-baik seperti itu. Jadi di sini informasi yang saya akan berikan kepada Bapak termasuk komunikasi ataupun edukasi ya Pak, ini namanya obat insulin ya, insulin untuk mengurangi kadar gula darah Bapak. Tadi dicek kadar gula darahnya berapa Pak? 700, tapi sudah dikasih seperti ini enggak Pak sama dokter? Sudah ya? Sudah ya tadi ya. Oh ya udah. Jadi ini nanti akan saya berikan kepada Bapak, termasuk juga cara penggunaannya seperti apa. Jadi apa ya? Jadi ini namanya insulin Novomid. Ini masih lemas Pak apa gimana? Masih? Lumayan ya, sedikit lemas ya. Oke. Nah, ini ya insulin, namanya insulin pen ya Pak ya. Obat tersebut digunakan untuk mengurangi kadar gula darah Bapak ya. Jadi nanti ada penggunaan seperti apa akan saya praktekkan. Di sini nanti selain untuk mengurangi kadar gula darah, obat ini untuk apa? Terus saya akan menggunakan cara pakainya. Jadi Bapak nanti cara pakainya seperti apa? Dilihat ya Pak ya, cara pakainya Pak ya. Jadi di sini untuk dokter menuliskan resep di mana dosisnya itu 2 kali 8 unit. Ya, unit itu nanti di sini misalnya ini ada angkanya Pak ya. Ini angkanya ya 8 unit. Nah, sebelum penggunaan ini sebaiknya dikocok-kocok dahulu, diulik-ulik dahulu karena untuk menentukan, untuk memberikan agar insulin tersebut sesuai dengan suhu tubuh kita. Ya, jadi kan insulin tersebut suhu tubuh kita terus dikocok-kocok dahulu seperti ini. Ya. Terus cara pakainya seperti apa? Nah, di sini nanti ada sampai 8 Pak. Nanti diputar sampai 8 unitnya. Ini sudah 8 ya. Karena Bapak penggunaannya sesuai resep yaitu 8 unit 2 kali sehari. Ya, pagi dan sore. Itu ya Pak ya. Nanti pagi 8 unit, sore 8 unit. Sini ya. Setelah 8 sudah selesai dipasang seperti ini. Terus Bapak di sini dilihat. Ini dosisnya, ini di sini cairannya, di sini nanti Pak insulinnya. Ya, ini jarumnya. Nanti ada dipasang jarum Pak. Di sini belum ada jarumnya ya Pak ya. Sini belum ada jarumnya ya. Nanti
Bapak bisa beli jarumnya itu di apotek terdekat ada. Kalau tidak, Bapak bisa ke sini ke rumah sakit lagi untuk membeli jarum di apotek rumah sakit. Gitu ya. Nah, untuk penggunaan jarumnya ini digunakan maksimal 3 sampai 5 kali suntikan. Kenapa? Karena agar suntikan tersebut ini jarumnya tidak tumpul. Kalau tumpul ditakutkan obat tidak masuk ke dalam tubuh Bapak. Seperti itu Pak ya. Nanti jarum ini dipasangkan di sini Pak. Ya, setelah dilepas ini ya, nanti dilepas disuntikkan ke dalam tubuh Bapak. Nah, bagian mana saja yang akan disuntik? Nanti bagian mana saja yang disuntik? Pertama, ada 3 bagian Pak. Ada di perut, abdomen, perut ya Pak ya. Di sini, terus di lengan kanan atau kiri, ya, terus di paha kanan atau kiri. Nah, biasanya untuk penyuntikan insulin itu nanti di sini di perut yang paling mudah terjangkau tentunya Pak ya. Nanti sebelum disuntik itu kulit agak dijibit Pak, dicubit ya, dicubit nanti setelah itu disuntikan. Posisinya seperti ini, agak miring sedikit. Setelah itu ditahan terus dipencet. Ini ditekan ya Pak ya. Ya, ditekan berarti otomatis sudah 8 unit masuk ke dalam tubuh Bapak. Seperti itu. Paham ya Pak ya? Paham ya. Nah, setelah itu penggunaannya terus langsung ditutup karena jarumnya masih satu kan, masih sekali pakai kan, nah, ditutup saja. Penyimpanannya bagaimana? Penyimpanannya nanti di dalam kulkas, rumah kulkas, tetapi jangan di freezernya Pak, di daun pintunya saja. Itu kan ada tempat-tempat ya Pak ya. Nanti ditaruh di situ, ya jangan di luar, karena takutnya rusak insulinnya. Seperti itu ya Pak ya. Makanya tadi saya bilang sebelum menggunakan insulin harusnya dihangatkan dulu, diulin-ulin dulu, ya kan, biar akan menyesuaikan tubuh Bapak. Terus juga dikocok-kocok dulu, seperti itu Pak ya. Nah itu cara penyimpanannya. Terus di sini setelah penyimpanan, nah takut barangkali terjadi efek samping Pak. Bapak kan karena baru memakai ini ya Pak ya. Nah, baru memakai ini takutnya terjadi efek samping lemas gitu, misalnya tiba-tiba Bapak keringatnya keluar banyak, lemas. Kalau Bapak tidak kuat, Bapak bisa silahkan menghubungi dokter terdekat gitu ya, dokter praktek terdekat atau apoteker gitu, lebih baik seperti itu. Karena takutnya terjadi kenapa-kenapa atau bawa ke puskesmas minta bantuan keluarga untuk barangkali dosis insulin bisa dikurangi gitu ya Pak ya. Nah selain itu kalau misalnya Bapak masih kuat, Bapak bisa makan permen untuk meningkatkan gula darah, tetapi jangan banyak-banyak karena kalau gula darah turun otomatis dia akan lemas, pasien akan lemas karena energi kurang, tenaganya kurang gitu ya Pak ya. Itu untuk mengatasi efek samping, apakah nanti dosisnya diturunkan atau mungkin diganti insulinnya. Seperti itu ya Pak ya. Terus setelah itu ada lagi apa sih yang harus dihindari? Apa sih yang harus aktivitas yang harus dihindari untuk pasien-pasien diabetes? Nah, pasien diabetes itu tentunya makan, pola makannya Pak dirubah, dari karbohidratnya dikurangi ya, ganti dengan sayuran atau buah. Tantangannya apa Pak? Tantangannya banyak Pak untuk diabetes ya Pak. Tapi selama penggunaan insulin, selama Bapak menggunakan insulin, jangan terlalu khawatir untuk maksudnya kalau Bapak pengen makan ya tinggal makan, tetapi porsinya dikurangi gitu ya Pak ya. Sering makan mie Pak? Sering. Nah itu dikurangi dulu ya Pak ya, karena karbohidrat tinggi. Mie sama nasi itu kan sering kan, nah itu dikurangi dulu. Teh manis kalau pagi dibuatin istri apa buat sendiri, teh manis apa jarang sendiri ya. Nah itu makanya dikurangi dulu Pak gulanya ya, atau mungkin ganti teh tawar seperti itu ya Pak ya. Terus setelah itu saja tantangannya seperti itu, kurangi dulu gitu ya. Terus aktivitas yang dikurangi apa? Sebaiknya terus beraktivitas untuk mengurangi kadar gula darah seperti itu ya. Terus nanti dibuangnya bagaimana? Dibuang di tempat sampah ya. Kalau tidak nitip saja ke apotek
itu ya Pak ya, jangan dibuang di tempat sembarangan, nggak boleh itu ya Pak ya. Nah terus barangkali ini saja dari saya. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya Pak ya? Tidak ada. Jadi saya catat tadi namanya Pak Rizky, ketanggungan 47 tahun, menggunakan insulin ini apa ya? Insulin nomomik ya. Oke, terus saya sekali tidak ada pertanyaan, mohon maaf, barangkali Bapak bisa memberikan contoh kepada saya apakah Bapak sudah memahami cara penggunaan. Silakan Bapak. Diputer ya Pak, kayak gini. Nah, itu. Ya, apa terus? Itu ada jalurnya ya Pak ya, hati. Nah, terus kulitnya bukan di sini ya Pak ya? Maksudnya kulit ya. Di kulit tapi di perut ya. Oke. Dipastikan ya Pak ya. Terus ditekan ini. Oh iya. Oke. Terus penyimpanannya bagaimana Pak? Penyimpanan di kulkas. Di kulkas ya. Jangan di freezer. Jangan di freezer ya. Nah sebelum menggunakan ini sebaiknya harus nah untuk menyesuaikan suhu tubuh. Gitu ya Pak ya. Dan pembuangannya jangan sembarangan. Gitu ya. Kalau terjadi ESO bagaimana? Efek samping Pak. Kalau terjadi efek samping obat Harus ke apotek atau rumah sakit yang untuk kebanyakan bisa diturunin kadarnya. jadi ke dokter dulu kalau kita memang sudah lemes banget Ya. bawa ke puskesmas atau ke klinik, barangkali nanti bisa dirujuk, biar dirujuk ke rumah sakit seperti itu. Gitu ya Pak ya, itu saja. Yang jelas Bapak harus mengubah pola makan, pola hidup, pengobatan juga rutin sesuai dengan resep yang sudah ditulis dokter. Gitu ya Pak ya. Nah makanan-makanannya pun seperti itu. Nah untuk makanan herbal ya ada lagi tadi seperti buah pace ya Pak ya, itu sangat bagus untuk menurunkan, membantu menurunkan kadar gula darah. Aktivitasnya misalnya sepedaan atau jalan kaki untuk mengurangi kadar gula darah seperti itu. Nah ketika ini saya tinggali nomor HP dan nomor HP saya Pak ya, barangkali mau ada pertanyaan lagi seputar lewat telepon atau SMS bisa menghubungi saya Pak ya. Itu saja. Ini silakan Bapak, ini obatnya. Silakan Bapak, ini obatnya bisa dibawa. Ya, terima kasih. Semoga lekas sembuh ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Semoga lekas sembuh. Berikut konseling yang bisa saya lakukan kepada pasien dengan penggunaan insulin. Jadi tahapan pertama tadi itu ada pengenalan kita kepada pasien, terus identifikasi pasien ya, dari riwayat penyakit, nama pasien, usia, alamat, terus kebiasaan pasien itu seperti apa, terus ada lagi maksud dan tujuan konseling itu seperti apa. Terus di tahap kedua yaitu tahap konseling itu nanti menjelaskan obat-obat apa yang akan diberikan kepada pasien, obat itu apa, indikasinya untuk apa, penyimpanannya bagaimana, cara penggunaan dan pemakaiannya bagaimana, bahkan sampai cara ketika obat tersebut sudah tidak digunakan seperti tadi sediaan khusus ya, itu sudah tidak digunakan, terus dibuangnya di mana, itu seperti itu. Setelah itu tahap akhir konseling. Tahap akhir konseling itu untuk menjelaskan bahwa apakah ada pertanyaan dari pasien ke saya, apakah pasien sudah memahami apa yang kita berikan informasi kepada pasien seperti itu, sehingga pasien setelah pulang dari rumah sakit atau klinik itu pasien atau apotek itu pasien tahu obat ini untuk ini seperti itu ya. Tentunya juga dengan memberikan edukasi kepada pasien bahwa penggunaan obatnya seperti apa saja yang harus dihindari dan apa saja yang harus dilakukan selama terapi. Dan tentunya setelah
itu kita memberikan nomor untuk memberikan nomor HP atau WhatsApp kepada pasien. Gunanya apa? Gunanya untuk mempermudah komunikasi kita dengan pasien, sehingga pasien ketika ada apa-apa kita harus bisa berkomunikasi dengan kita. Itu seperti itu. Jadi itulah tahapan konseling yang bisa saya lakukan. Semoga kalian bisa belajarnya lebih lancar lagi dalam praktek konseling ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.